Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek. Program ini menghamburkan uang. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal. Benar apa yang berkali-kali kita katakan dari meja ini, dari media podcast ini, itu ada korupsinya. Persis. Sejak awal kita sudah kata kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Gambaran tentang bahwa program ini bermasalah kan bukan kali ini saja. Dari mulai ini diluncurkan udah banyak sekali orang yang mengatakan ini bermasalah. Waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja kita sudah dihina, sudah diramalkan, pasti gagal. Justru seharusnya ini bisa di bulan pertama sudah bisa diketahui kalau konflik kepentingan, yayasan buatan, semuanya bisa dilakukan. Justru presiden, pemerintah tidak melakukan evaluasi kepada orang kepercayaannya. Karena dasar penunjukannya adalah kepercayaan, bukan kompetensi. Dan semua kita tahu standar-standar yang baik itu yang beradab tuh bagus, yang transparan, yang akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, yang fair. Ini kan 4 ini kan isu korupsi. Ketika Anda tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, tidak fair, itu pasti korup. Satu aja di antara 4 ini, itu pasti korup. Ini sekarang 4-4-nya ada di MBG ini. Tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, tidak fair. So what? Pak Kodari tolong dikumpulin ya video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia. MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, dibilang menghina. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Ini yang terjadi sekarang ini, niat baik tuh jadi niat jahat. Kita nggak bicara pasal-pasalnya. Niat baiknya yang mana, Bang? Oh iya, iya dong, ngasih orang makan kurang gizi kok. Niat gimana? baiknya ngasih makan. Iya, dia jadi niat jahat. Karena apa? Karena dari awal statementnya, dari pembuat ide menolong orang kurang gizi ini, dia selalu bicara kebaikan. Niat baik aja nggak cukup di negeri ini. Harus benar. Bahwa kalau kemudian saya percaya kepada orang itu, dia mengecewakan saya, itu kan statement-statement yang sebenarnya manajemen nggak begitu, bro. Manajemen itu ya tadi kan didetail kalau oleh Abah tadi, bagaimana manajemen itu harus detail. Karena kalau Anda nggak detail, disitulah syaiton itu masuk gitu loh. Ya kan? Jadi niat baik menjadi niat jahat. Kemudian kita hanya berbicara, terus kemudian kita nggak melihat ke depan apa yang harus kita lakukan gitu. Sampai orang di dapur sana yang nerima pun itu bisa dikenakan dong. Kalau kepala sekolah cuma tanda tangan makanan basi kamu tanda tangan, enak aja dia. Dia bagian dari niat jahat itu. Gak akan berhenti sampai 3 orang. Ada ribuan orang bisa dipenjara ini. Dia bagian dari niat jahat itu, memuluskan orang, memberi makanan basi kepada anak-anak. Pengelolaan awut-awutan sejak awal beri barang sembarangan, makanannya ndak karuan, ndak ada standarnya secara nasional, anggarannya ndak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya, semuanya ugal-ugalan tuh yang ngelola. Ugal-ugalan, kan sejak awal tahun kita sudah bicara berkali-kali, hampir setiap saat di meja ini itu MBG itu bagus, rakyat senang, yang ndak pernah makan telur, iya bagus. Tetapi korupsinya lebih besar daripada biayanya, sehingga sejak awal kita katakan, ayo Pak Prabowo teruskan tuh MBG bagus program Anda, tapi ubah dong tata kelolanya. Di situ cara-cara koruptif itu sudah dilakukan sejak awal, dan itu kalau orang ngamati korupsi sudah tahu itu ada korupsinya. Terus kemudian pertanyaannya kenapa menunggu setahun, ya kan? Orang bilang karena memang itu waktunya audit BPK-nya, diaudit dulu, iya oke, audit kinerjanya. Tetapi ketika kemudian proyek besar nolong orang miskin kurang gizi ini kemudian dirampok oleh seseorang yang memimpinnya, diperintahkan oleh presidennya, kamu urusin rakyat gue yang kurang gizi itu ya. Walaupun ada masih belum selektif ya, masih ada juga orang di Kebayoran yang masih makan kayak begituan. Walaupun nggak dimakan sama dia, rasanya nggak ada katanya. Tapi diperintahkan presiden urusin rakyat gua yang kurang gizi, lu beresin. Dikasih penghargaan 2 kali dalam setahun kurang dia. Ngerampok bro. Itu harus dihukum berat orang itu dengan pemberatan tuh. Kalau pasal 2 itu. Ini kan program ini kan karena kritis.
dalam keadaan tertentu pasal 2 itu Anda bisa dihukum mati sebenarnya. Walaupun saya nggak terlalu setuju di situ, tapi ada pasalnya. Presiden memerintahkan karena kritis gizi kan. Itu dalam keadaan tertentu pasal 2 itu dirampok. Anda bisa dihukum mati sebenarnya. Kalau tadi kan yang dievaluasi kan SPBG-nya. Yang harus mengevaluasi pimpinan BGN siapa? Yang dievaluasi adalah SPBG-nya dievaluasi. Ini menunya gak bener, menunya basi. Yang mengevaluasi pimpinan BGN siapa? Apa nunggu ditangkap dulu baru dievaluasi? Yang kedua, menurut saya ini kan fenomena yang muncul karena memang pemerintah tidak taat hukum, terbiasa melanggar hukum, terbiasa menabrak aturan. Maka nggak heran kalau SPBG aja ini negara bisa apa aja. Loh, pemerintahnya juga begitu. Sekarang penggantinya yang sekarang jadi tersangka melanggar hukum nggak? Tentara aktif bisa jadi pimpinan SPBG, melanggar hukum itu. Jadi sudah menjadi kebiasaan pemerintah kita melanggar hukum. Maka tidak mengherankan semuanya ikut melanggar hukum. Tapi bukan eksekutif tidak pandang bulu. Teman-teman dekat, orang kepercayaan dikasih mandat, disikat juga. Ya nggak ada masalah karena dicontohin dari atasnya melanggar hukum kok. Kenapa nggak kita melanggar hukum juga? Kapan lagi kita bisa melanggar hukum yang kemudian berlindung dari kepentingan dalam baju negara? Semua begitu gitu loh, dari atas sampai ke bawah gitu. Aturan main tidak dipakai. Kita sudah mengatur tuh TNI bisa di mana saja. Kan begitu. Nah sekarang penggantinya juga anggota TNI aktif kok. Melanggar hukum nggak itu? Sudah mundur. Ada konferensi pers kabarnya sudah mundur ya. Lah, Pak Trenggono sudah mundur 3 Juni 2026. Iya oke lah mundur kemudian sebagai konsekuensi karena diangkat kan begitu. Betul. Tapi apa nggak ada lagi orang yang memang punya kapasitas yang baik? Apa tidak bisa kemudian kita menjalankan sesuai dengan aturan gitu loh. Ini problemnya adalah negara hukum kita udah runtuh. Bahkan nggak ada lagi negara hukum mungkin. Karena semua main apa yang menurut dia benar, bukan apa yang menurut hukum benar. Kan gitu. Dan itu terjadi mungkin ini karena program ini adalah program unggulan pemerintah. Program yang baru yang diluncurkan oleh administrasi pemerintah Prabowo Gibran. Yang tidak ada di dalam pemerintahan yang lain. Katakanlah begitu. Ya harusnya ini yang paling steril dong. Karena kalau ada korupsi di jalan tol, Pak Jokowi juga bikin jalan tol kan begitu. Ada korupsi di BPJS, Pak SBY juga bikin BPJS. Ada korupsi di tempat lain, presiden-presiden lain punya prestasi, punya program yang jadi unggulan. Lah ini kan program unggulannya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Sehingga menjadi concern utama seharusnya inilah yang paling berhasil di antara program yang lain. Tetapi ternyata kita tertampar bolak-balik gitu ya. Dan sepertinya kan sebenarnya gambaran tentang bahwa program ini bermasalah kan bukan tadi kata Pak Saud kan bukan kali ini saja. Dari mulai ini diluncurkan udah banyak sekali orang yang mengatakan ini bermasalah. Kan gitu. Jadi saya tidak percaya kalau 3 orang ini saja yang bertanggung jawab atas kehancuran program ini. Bahkan saya ingat Mahfud mengatakan sedikit saja perubahan politik maka akan terjadi korupsi nasional nih. Iya. Akan muncul semua kasus-kasus itu kan kira-kira gitu. Betul. Nah itu yang sekarang terbukti. Mudah-mudahan kita semua belajar lah bahwa masyarakat tuh sekarang sudah pinter, sudah tahu, bisa menduga apa yang terjadi di belakang manuver, siapa yang berlindung kepada siapa yang melindungi siapa kan. Rakyat sudah membaca, rakyat sudah pinter-pinter ya sekarang ini. Orang kelas-kelas menengah ke atas itu kan sekarang udah tahu apa yang terjadi. Masa itu dibiarkan sampai terjadi? Pertama yang dimiliki BGN ini adalah kalender. Bulan puasa masih bikin juga gitu loh. Ini kritik Bang ini Bang? Saran harus punya kalender. Kalender pendidikan kita tuh jelas, kapan libur kita tuh jelas gitu loh. Kalender aja nggak punya, udah ketahuan bulan puasa bikin makanan bergizi gratis gitu loh. Kan konyol gitu loh. Izin. Udah ketahuan hari libur nasional, bikin juga itu. Akhirnya dikasih kelapa lah, lele mentah lah. Coba. Boleh. Kayak nggak punya kalender gitu loh menurut saya. Itu pertama. Sorry Pak Bang Ardo. Satu lagi. Saya mau tanya ke Pak Huda justru sebenarnya. Ya, yang kedua adalah sebenarnya kita dudukan lagi deh motivasi kita. Ya, motivasi kita. Saya dengar kampus-kampus sudah mulai tuh mau ikut program ini katakanlah gitu. Yang di kepala mereka apa sih? Cuan.
duit. Ini ada duit gede kita nggak kebagian. Coba ditata itu bahwa ini ada bentuk layanan masyarakat, layanan pemerintah kepada masyarakat. Ini buruk sangka kali Bang, suzon saja Namanya kali Bang. gantilah, jangan makan begizi gratis. Orang pakai uang negara kok, gratis dari mana sih? Ini pakai uang negara kok. Bang Andrew, Di mana boleh- gratisnya gitu loh? Ini pakai uang negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Kembali kita merosting soal Presiden Prabowo Subianto ya. Yang ya dari waktu ke waktu selalu menarasikan MBG bahwa ini program yang sangat ya sensasional, yang sangat prioritas ya. Dan dari waktu ke waktu, dari semenjak 1 bulan, 2 bulan program ini berjalan, memang dari pihak profesor, akademisi ini mengkritisi kebijakan tata kelolanya, dikritisi ya. Tolong diperbaiki. Programnya bagus, tapi tata kelolanya yang amburadul. Dari awal Profesor Mahfud MD hingga para pakar ekonomi, juga pakar hukum tata negara mengingatkan kepada Presiden Prabowo. Tetapi apa yang direspon oleh Presiden Prabowo kala itu? Ketika itu Presiden Prabowo mengatakan bahwa ya orang-orang yang nyinyir saja, yang menginginkan program ini gagal. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan beliau diledek lah, beliau dihina-hina lah soal program MBG ini. Tetapi akhir-akhir ini kan akhirnya muncul ke permukaan juga betapa korupsi dari kepala BGN beserta kedua wakilnya ini sangat fantastis sekali. Itu yang terlihat dana suapnya aja 1 hari 1 miliar. Belum kerugian negara berapa triliun. Uang yang terbuang, uang yang dimakan oleh para koruptor ini. Dan apa jawaban Presiden Prabowo ketika ini program ini atau proyek ini begitu menghasilkan koruptor yang luar biasa. Dari dulu sudah diingatkan, dari semenjak 1 bulan program ini berjalan kan sudah berkali-kali diingatkan bahwa program ini rentan dengan tindak pidana korupsi, rentan dikorupsi, banyak sekali celah-celah untuk orang berkorupsi. Profesor Mahfud MD salah satunya kan berkali-kali di podcastnya mengingatkan, tolong tata kelolanya diperbaiki ya. Programnya bagus, ingin memberi masyarakat atau anak-anak Indonesia ini makan ya. Meskipun judul makan bergizi gratis ini nggak pas karena ini dipakai uang yang dipakai adalah uang rakyat, uang APBN. Tentu itu bukan makan bergizi gratis, makan bergizi dari rakyat untuk rakyat itu mestinya. Dan oke lah kalau untuk nama silakan saja diklaim kalau itu pemberian pemerintah lah segala macam. Tetapi tata kelolanya ini seperti program bancakan ya yang dinikmati dari lapisan atas sampai ke lapisan bawah. Semua orang menikmati dan akhirnya kan terbongkar juga. Mestinya ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, sampai ke tingkat SPPG-nya, sampai ke tingkat ya orang yang mendistribusikannya. Mestinya diungkap semua ya. Titik-titiknya soal jual beli titik MBG ini kan sangat tidak manusiawi sekali ya. Programnya memberi makan orang yang tidak mampu, orang yang anak-anak yang tidak sarapan, anak-anak yang kurang gizi. Tetapi justru dikorupsi oleh orang-orang yang sudah kelebihan gizi, tetapi memang kekurangan uang kali ya, ataupun kekurangan moral ya. Ini kan krisis moral nih. Mestinya Presiden Prabowo malu melihat anak buah kepercayaannya, orang kepercayaannya ini melakukan tindak pidana korupsi. Harusnya kalau memang pemerintah ini jeli dari program ini berumur 1 bulan atau 2 bulan, mestinya sudah diungkap semua ini. Kan sudah kelihatan masyarakat sipil seperti kita udah tahu ini program bakal banyak yang korupsi. Mestinya ditingkatkan lagi pengawasannya, auditnya secara berkala, mungkin bisa setiap minggu diaudit ataupun sebulan sekali atau sebulan 2 kali.
karena ini rentan dikorupsi. Tetapi setelah berjalan 1,5 tahun ataupun ya tepatnya 19 bulan dan menghasilkan 30.000 SPPG, ini kan sangat luar biasa sekali ya. Dalam 1,5 tahun 30.000 SPPG, kalau dirata-ratakan satu hari 45 SPPG diresmikan ataupun diberi izin. Ini kan gila sekali. Orang ini kepalanya dalam satu hari bisa memberi izin 45 titik SPPG. Ini cara mengeceknya bagaimana, cara mengauditnya bagaimana, apakah sudah melalui prosedur-prosedur yang benar, apa ini tinggal asal aja. Yang penting siapa, kita nggak tahu SPBG-nya ini punya siapa, milik siapa, yayasan apa. Kita nggak perlu cek, yang penting dia bisa bangun, bisa setujui. Jadi serampangan saja, kan akhirnya kelihatan bahwa titik-titik ini diperjualbelikan lah, dan itu fantastis sekali nilainya. Dan buat Presiden Prabowo ya, para akademisi, para politisi, para pakar sudah mengingatkan berkali-kali dari setahun yang lalu. Sudah berkali-kali diingatkan. Tetapi apa jawaban Pak Prabowo? Ini orang yang nyinyir, orang yang nggak suka kalau negara kita maju. Ini antek asing. Selalu itu yang dinarasikan. Dan sekarang kejadian seperti ini, mestinya minta maaf kepada orang-orang yang selama ini memberikan kritikan kepada program MBG ini. Mestinya Presiden Prabowo minta maaf. Minta maafnya ya, oke, selama ini saya salah sangka, selama ini saya sudah menuju yang tidak benar. Ternyata memang program ini diduduki oleh orang-orang yang tidak kompeten. Pemilihan kepala BGN-nya dari kepala sampai wakilnya tidak melalui proses kompetensi. Ya kan, hanya asal tunjuk, yang penting dia dekat dengan kekuasaan. Orang-orang yang ya memang dikenal orang yang baik dengan Pak Prabowo, bisa dikatakan dalam tanda kutip menjilat Pak Prabowo. Orang-orang itulah yang diangkat menjadi kepala tanpa background atau basic ilmu yang mumpuni, yang sesuai dengan tupoksinya, asal saja. Dan inilah hasilnya, menjadi ladang korupsi bagi para maling-maling. Ya inilah yang dinarasikan berkali-kali oleh Pak Prabowo ya. Maling-maling, hei, antek asing. Ya inilah orang-orang di sekeliling beliau ternyata yang garong-garongnya, maling-malingnya ini. Dan mestinya ini dihukum berat, dan Pak Prabowo mesti konsen supaya tidak terjadi lagi. Tetapi kan kelihatannya berhenti di 3 orang ini saja. Padahal kalau dikorek ke dalam lagi, ini gurita korupsinya sangat luar biasa. Dari segala lini mestinya Pak Prabowo harusnya konsennya ke sana. Kenapa masyarakat, orang-orang yang di sekelilingnya justru menggerogoti kepercayaan Pak Prabowo? Kenapa? Ya karena itu tadi, kurangnya pengawasan, kurangnya kajian-kajian. Mestinya dikaji ulang program MBG ini, tata kelolanya bagaimana. Harusnya itu yang menjadi konsen Pak Prabowo, bukan malah melanjutkan sambil memperbaiki. Ya sama aja bohong, ganti pemain saja. Nyatanya 3 orang yang dilantik baru ini ya masih ada salah satunya masih TNI aktif. Meskipun katanya sudah mundurkan diri, tetapi kan mundurkan diri karena beliau mau diangkat menjadi wakil kepala BGN ya. Dan kepala BGN-nya ya masih BGN yang kemarin. Dari 3 ini 2 yang kena kasus, 1 ini naik jadi kepala. Ini sama saja, ganti pemain saja. Apalagi kita tahu rekam jejaknya kepala BGN yang baru ini. Kasusnya di beberapa tahun yang lalu sempat mencuat dan sempat terkenal. Beliau adalah backgroundnya seorang wartawan. Dan ketika ditanya kepada jubir Gerindra, kenapa background seorang wartawan kok bisa masuk menjadi kepala Badan Gizi Nasional, ini nyambungnya di mana? Nggak bisa jawab. Dan bahkan apa-apa nggak masalah katanya. Nggak mesti yang berhubungan dengan gizi, seorang kepala badan ahli gizi nggak mesti yang ahli gizi. Ini kan logikanya yang kebalik-balik ya. Logika yang ngawur lah. Mestinya orang yang menangani gizi ya seorang ahli gizi. Tata kelolanya itu pasti bagus.
pasti tahu orang yang ahli gizi ini gimana cara makanan apa yang perlu disajikan setiap harinya, tata kelolanya bagaimana. Ini background seorang wartawan masuk menjadi kepala Badan Gizi Nasional, nggak nyambung sama sekali. Nah, intinya kan bahwa pejabat-pejabat di sekeliling Pak Prabowo intinya ya beliau-beliau yang memang dekat dengan Pak Prabowo, yang pintar menjilat dengan Pak Prabowo, itulah yang bakal diangkat. Dan dengan modal itu saja, dan ya kita lihat nanti apakah ini akan mereda atau makin melebar kasus korupsinya ataupun daya korupsinya ini makin kuat. Ya kita lihat saja ya. Nah, dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.